Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Pratiwi Adila Hornisa dengan NIM 25021100083. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai audit siklus penjualan dan penagihan piutang usaha dengan studi kasus pada PT Sugus atau yang berada di modul 2. Langkah pertama, untuk mempelajari audit siklus penjualan dan penagihan piutang usaha ini, kita harus mempelajari internal control questionnaire atau ISUKI yang telah dilakukan oleh Saudari Lita yang ada pada halaman 18 sampai 20 pada buku 1. Dari ISUKI yang dilakukan oleh Saudari Lita, mayoritas jawabannya adalah ya, dan di halaman 20 pada buku 1 dilihat pada kesimpulan penilaiannya adalah baik. Selanjutnya adalah kita harus membuat prosedur audit yang ada di buku 2 di halaman 18 sampai 20. Pertama, di sini ada prosedur audit untuk piutang usaha. Yang pertama, minta daftar piutang usaha yang terdiri atas nama, alamat, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Ini sudah dikerjakan, bisa dilihat di buku 1 halaman 58 sampai 56. Di sana terdapat daftar piutang usaha yang kita peroleh dari Saudari Esther. Yang kedua, kita mempelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Ini juga sudah dilakukan, bisa dilihat di buku 1 halaman 23 bahwa PT Sugus di sana menggunakan metode penghapusan piutang untuk metode penghapusan langsung untuk piutang yang benar-benar tidak dapat terdagih lagi. Yang ketiga juga sudah dilakukan untuk lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Untuk konfirmasi piutang dengan memilih sampel yang representatif, ini juga sudah dilakukan, dapat dilihat di indeks EE, dan tindak lanjut setiap jawaban konfirmasi apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari kalian juga sudah dilakukan, dapat dilihat di indeks EE. Dan nomor 6, untuk konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi dan lakukan alternatif prosedur lainnya juga sudah dilakukan, dapat dilihat di indeks EE1 dan EE2. Lalu yang ketujuh, untuk subsequent receipt test juga sudah dilakukan, dapat dilihat di indeks EE. Untuk ratur penjualan tidak terdapat informasi tambahan dari studi kasus yang ada. Lalu untuk uji pisah batas penjualan dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan juga sudah dilakukan, ada di PL 1.1. Untuk 10 mengenai perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Di sini tidak terdapat informasi lanjutan. Lalu yang
ke-11, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ini tidak ada karena PT Sugu sendiri dia menggunakan metode penghapusan piutang secara langsung, jadi tidak ada. Yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner MEPS. Ini juga sudah dilakukan. Lalu yang ke-13 mengenai daftar koreksi dan kesimpulan pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen juga sudah dilakukan, dapat dilihat di indeks E1 dan E2. Lalu selain itu di sini juga ada prosedur audit mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN keluaran. Dalam studi kasus PT Sugus ini tidak ditemukan informasi lebih lanjut mengenai pajak pertambahan nilai, jadi di sini indeksnya kosong. Lalu langsung saja kepada prosedur audit pada penjualan. Yang pertama, siapkan schedule utama dari penjualan. Ini sudah ada, dapat dilihat di PL1, lalu untuk minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar juga sudah dilakukan. Untuk penelaahan analitis atau analytical review dapat dilihat di ARP 1.3. Lalu untuk informasi pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga. Bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya juga sudah ada. Dapat dilihat di buku 1 halaman 20, di mana yang berwenang adalah staf akuntansi biaya di bawah kepala bagian akuntansi yaitu Saudari Olivia. Yang kelima, untuk yakinkan bahwa semua penjualan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank juga sudah dilakukan, dapat dilihat di TOC 1. Untuk yang keenam, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Di sini tidak ditemukan informasi yang lebih lanjut mengenai hal ini. Lalu yang ketiga, untuk periksa secara sampling, harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak ini juga sudah ada, dapat dilihat di indeks TOC 1. Lalu di sini juga ada PPN keluaran. Di sini waspada terhadap kemungkinan adanya harga transfer untuk penjualan ke perusahaan afiliasi. Tidak ditemukan informasi lebih lanjut untuk hal ini. Lalu untuk yang ke-9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Di sini dapat dilihat di indeks TOC 1. Lalu yang ke-10, waspada terhadap peraturan penjualan di sini dapat dilihat di PL1. Lalu untuk periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa, beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan yang lebih dari 1 tahun juga sudah dilakukan. Lalu yang ke-12, untuk memastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau fieldwork juga sudah dilakukan. Lalu yang ke-13, untuk membuat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan juga sudah dilakukan, dapat lihat di indeks E, E1, dan PL1. Selanjutnya, di sini kita akan mulai
uji transaksi untuk siklus audit penjualan dan piutang usaha, kita mulai dengan uji transaksi penjualan dan piutang atau TOC 1, di mana data yang digunakan dapat dilihat di buku 1 halaman 57. Di sana terdapat sebuah tabel, terdapat 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018 untuk melakukan uji transaksi penjualan dan piutang usaha. Di sini kita mengambil 5 transaksi di tahun 2018. Lalu kita juga bisa dapat memeriksa dokumennya. Di sana ada faktur penjualan yang dapat dilihat di buku 1 halaman 65. Di mana uji transaksi ini bertujuan untuk menguji otorisasi dan dokumen apakah transaksi ini benar-benar ada dan sudah diotorisasi dengan benar. Di sini contohnya ada PT Zaira tanggal 26 Desember 2018, dia ada penjualan senilai 158.600. Di sini untuk bukti pendukungnya ada, karena di fakturnya juga ada, otorisasinya juga sudah ada, di fakturnya juga sudah ada otorisasi berupa tanda tangan. Untuk footingnya di sini kita adalah menghitung apakah sudah benar jumlah yang ada, yang tercantum itu dengan penghitungannya apakah sudah benar. Untuk melihat footingnya sudah benar apa belum, di sini kita akan menghitung. Di sini sudah saya sajikan penghitungan footingnya, apakah sudah benar, apakah belum. Seperti contohnya di sini PT Zaira, dia tanggal 26 Desember 2018 melakukan pembelian ya. PT Sugus melakukan penjualan kepada PT Zaira senilai 8.600 barang dengan harga per unitnya itu 16.765 rupiah, maka total harganya adalah kuantitas ini dikalikan dengan harga, itu jumlah harganya 144.179.000, di mana di sini di fakturnya dijelaskan bahwa transaksi PT Zaira ini dia terkena PPN 10%, maka total harganya adalah 158.596.900 rupiah. Dengan penghitungan yang ada di sini memang sedikit berbeda. Di sini di fakturnya 158.600, sedangkan hasil footingnya adalah 158.596.900. Di sini karena ada selisih yang tidak material, maka di sini dianggap sesuai. Lalu ada 4 box in, di mana dia kuantitasnya 5.000, harganya 18.000, maka jumlah harganya 90 juta. Dan di faktur sendiri, dia tidak terkena PPN 10%, maka di sini harganya 90 juta. Dan ini sesuai dengan yang tercantum di faktur dan daftar piutang. Maka di sini sesuai. Dan untuk PT Krakatau, Royal Inns dan PT Sejahtera juga sudah sesuai dengan faktur, daftar piutang, dan footingnya. Di sini untuk periksa pencatatan buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar, kita anggap di sini sudah ada semua. Maka di sini transaksinya sudah sesuai semua. Selanjutnya, kita melakukan
uji pisah batas. Uji pisah batas ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi telah dicatat sesuai dengan tanggal yang terjadinya. Untuk melakukan uji pisah batas ini, informasinya bisa kita lihat di halaman 57 buku 1. Di sini kita memasukkan data yang di tabel untuk 5 transaksi di tahun 2018 dan 5 transaksi di tahun 2019. Lalu kita di sini mengecek dari data dari faktur penjualannya, surat jalannya, dan di daftar piutang. Apakah sudah sesuai? Seperti di sini ada PT Zaira di daftar piutang ada di halaman 52 sampai 56. Di sini PT Zaira dia punya piutang 158.600 pada tanggal 26 Desember 2018. Lalu di daftar piutang juga sudah dicatat pada tanggal 26 Desember 2018, maka di sini sudah sesuai. Untuk for box in juga sama, di fakturnya tanggal 28 Desember, dia punya hutang 90 juta. Lalu di daftar piutang di halaman 52 sampai 56 di sini, for box in untuk utang 90 juta ini juga sudah dicatat pada tanggal 28 Desember 2018, maka di sini sudah sesuai. PT Krakatau, Royal Inns, dan PT Sejahtera juga sudah sesuai berdasarkan data dari faktur penjualan dan di daftar piutang usaha. Untuk tahun 2019 di sini, kita tidak terdapat informasi lebih lanjut mengenai kapan, apakah sudah dicatat atau belum, karena data yang ada hanya di tahun 2018. Maka untuk itu di tahun 2019 ini tanggal pencatatannya kosong karena tidak terdapat informasi lebih lanjut. Setelah kita melakukan uji pisah batas, kita masuk ke penjualan atau ke kertas kerja PL1. Di kertas kerja PL1 ini, Oke, langkah selanjutnya adalah kita mulai ke kertas kerja PL1 atau penjualan. Di sini di soal atau di buku 1 halaman 56, di sana terdapat beberapa temuan. Maka kita perlu melakukan jurnal koreksi. Yang pertama, ada pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta, di mana barang telah diserahkan ke pelanggan dengan SJ nomor 231 tercatat 2 kali. Oke, untuk itu apakah benar tercatat 2 kali? Kita perlu memeriksa pada daftar piutang PT Krakatau di halaman 52 di buku 1 bahwa di sana terlihat memang terjadi 2 kali catat. Maka kita perlu membuat sebuah jurnal koreksi. Lalu kita juga melihat dokumen fakturnya.
yang ada di halaman 66 buku 1, di mana di faktur tersebut PT Krakatau itu membeli Rucovin SP 1500 sebanyak 500 kg, di mana harga satuannya adalah 20.000 dan terkena PPN. Maka jurnal koreksi yang perlu kita buat untuk double catat atas penjualan kepada PT Krakatau dengan SJ 231 tanggal 28 Desember adalah sebagai berikut. Di sini penjualannya sebesar 10 juta. Kita dapat lihat di faktur penjualan bahwa PT Krakatau ini dia membeli Rucovin SP 1500 sebanyak 500 kg, di mana harga satuannya adalah 20.000. Maka 500 kilo dikalikan 20.000 adalah 10 juta. Di sini dia juga terkena PPN 10%, yaitu dari 10% dari 10 juta adalah 1 juta. Maka piutang dagangnya di sini adalah 11 juta. Kita mengkreditkan piutang dagang karena berdasarkan temuan tadi memang terjadi double catat, maka kita harus mengkreditkan 11 juta ini. Lalu penemuan yang kedua, di sini pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan dengan SJ nomor 126, terjadi salah catat, seharusnya 220 juta. Untuk melihat apakah temuan ini benar atau salah, kita bisa melihat di daftar piutang usaha di halaman 54. Memang terjadi kurang catat di sana, di daftar piutang usaha tercatat 22 juta. Atas kurang catat ini, maka PT Sugus itu perlu melakukan jurnal koreksi di mana ada kurang catat piutang usaha senilai 198 juta, yaitu dari 220 juta dikurangi 22 juta. Atas transaksi ini dia terkena PPN, maka bisa dihitung 198 juta dikalikan 100 per 110 untuk menghitung jumlah penjualannya. Di sini adalah 180 juta dan PPN 10% dari 180 juta adalah 18 juta. Maka di sini piutang dagang dari PT Sugus bertambah 198 juta. Jurnal koreksi ini kita input ke kertas kerja PL1, di mana di sini ada akun penjualan dan teratur penjualan. Dari hasil jurnal koreksi di sini ada penjualan berkurang ya, berkurang di sebelah debit 10 juta dan penjualan di sini ada di sebelah kredit 180 juta.
Di sini uh, di sini debit sebesar 10 juta dan kredit 180 juta, maka saldo per audit 31 Desember 2018 di sini adalah 42 miliar 882 juta 87 rupiah. Sini 2018. Di sini juga ada retur 125 juta 253, maka saldo akhirnya nanti tertemu. Setelah ke kertas kerja penjualan PL1, kita untuk siklus audit penjualan sudah selesai. Kita langkah selanjutnya adalah ke siklus piutang usaha. Oke, selanjutnya tadi audit atas penjualan sudah selesai, kita ke langkah selanjutnya yaitu audit atas piutang usaha. Untuk audit piutang usaha di sini kita mulai pada daftar konfirmasi piutang atau di indeks EE. Hasil konfirmasi piutang di sini dapat diisi dengan kode, di mana ada kode-kode yang bisa dibaca di buku 1 halaman 11, yaitu ada CB atau confirming balance, yaitu cocok, RD atau reporting difference itu saldo konfirmasi yang tidak cocok, NR itu no replies atau tidak ada jawaban, ada RPO itu dikembalikan oleh kantor pos atau PBC dibuat sendiri oleh klien. Untuk mengisi indeks EE ini, informasinya ada di buku 1 di halaman 56 sampai 57 dan dokumen konfirmasi piutang ini dapat dilihat di buku 2 di halaman 27 sampai 36. Jadi di sini PT Sugus melakukan konfirmasi piutang sebanyak 2 kali, di mana pada tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019 untuk saldo di atas 10 juta dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Maka di sini PT Krakatau untuk hasil konfirmasi 1 dan 2 diberikan kode NR karena tidak mendapat jawaban. Lalu di sini juga ada PT Merdeka yang menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000 selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Di sini PT Merdeka dia menjawab konfirmasi PT Sugus di konfirmasi pertama. Akan tetapi terjadi selisih atau saldo di PT Sugus dengan di PT Merdeka tidak cocok atau ada selisih lebih senilai 10 juta. Maka di sini hasil konfirmasinya RD atau reporting difference.
Lalu di sini juga ada PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. PT Nuansa di sini eh, NR, konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 adalah NR karena tidak ada jawaban. Lalu ada PT Pelita juga tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019. PT Pelita di sini pada konfirmasi 1 dia tidak menjawab, tetapi pada konfirmasi 2 dia menjawab setuju bahwa saldo di PT Subus dan PT Pelita sudah cocok, maka di sini adalah CB. Lalu di sini juga ada PT Lestari tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Di sini ada PT Lestari, di sini NR karena konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 tidak ada jawaban. Lalu yang keenam ada PT Rimba menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 senilai 11 juta yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan giro bank Mamon jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. PT Rimba di sini dia menjawab konfirmasi 1 bahwa saldo di PT Sugus dan saldo di PT Rimba tidak cocok. Ada selisih lebih sebesar 11 juta karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember yang jatuh temponya pada 3 Januari. Lalu di sini ada PT Wahana yang menjawab tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro bank Gini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Di sini PT Wahana dia menjawab pada konfirmasi 1, namun terjadi selisih karena di sini PT Sugus belum mengkliringkan giro yang sudah dibayar oleh PT Wahana. Maka di sini ada selisih lebih sebesar 1.500.000 di sini RD karena memang saldo dari PT Sugus dan PT Wahana tidak sesuai. Yang kedelapan ada PT Queenie tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Maka di sini PT Queenie konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 di sini NR karena tidak ada jawaban. Lalu di sini ada PT Sejahtera yang menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 rupiah karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari. Di sini PT Sejahtera menjawab konfirmasi 1, namun saldo antara PT Sejahtera dengan PT Sugus tidak sama karena PT Sugus sudah mengirim PT Sugus sudah batal kirim karena gudang tutup, maka di sini ada selisih lebih senilai
22 juta. Selanjutnya ada PT Oke, selanjutnya di sini ada usaha lancar, di mana dia tidak menjawab konfirmasi satu dan konfirmasi dua juga tidak ada balasan. Maka di sini untuk PT usaha lancar, untuk hasil konfirmasi satu NR dan untuk hasil konfirmasi 2 juga NR. Selanjutnya ada PT Zebra Pratama yang menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan PT Lestari. Di sini ada selisih kurang di mana utang PT Zebra seharusnya 70 juta karena di sini ada kesalahan catat di mana 15 juta ini dicatat sebagai utang dari PT Lestari. Maka di sini untuk hasil konfirmasi satu PT Zebra Pertama RD selisih kurang sebesar 15 juta. Karena seharusnya utang PT Zebra Pratama adalah 70 juta. Selanjutnya ada PT Zeira yang menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang giro BIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400 juta. Di sini ada PT Zeira yang menjawab hasil konfirmasi pada konfirmasi 1 yaitu RD karena ada dari PT Sugu sendiri belum mengkliringkan giro, maka di sini ada selisih lebih sebesar 400 juta. Lalu ada PT Orientasi yang tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Di sini PT Orientasi karena tidak ada jawaban, maka hasil konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 adalah NR. Lalu ada PT Tempo yang menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai pada tanggal 20 Desember 2018. Namun, setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Di sini PT Tempo, dia menjawab pada konfirmasi 1 pada tanggal 21 Januari, jangan jawaban RD karena utangnya sudah lunas, namun utang tersebut ternyata uangnya dibawa kabur oleh salesman. Maka di sini ada selisih lebih sebesar 15 juta. Selanjutnya ada Fordbox in USA yang menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 20.000 US dollar dengan jawaban setuju. Di sini for box in untuk hasil konfirmasi 1 adalah CB karena berdasarkan hasil konfirmasi menjawab setuju.
Selanjutnya, di sini ada Royal in USA yang menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 40.000 US dollar dengan jawaban setuju. Maka di sini Royal in untuk hasil konfirmasi satu adalah CB karena uh, berdasarkan hasil konfirmasi adalah setuju. Jadi tidak ada perbedaan saldo antara di PT Sugus dengan Royal Inns. Lalu kita juga dapat melakukan prosedur alternatif atas konfirmasi piutang dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan 28 Februari 2019 yang dapat dilihat di halaman 57 buku 1. Lalu data di tabel tersebut dipindahkan pada tabel penerimaan posisi penerimaan setelah laporan posisi. Di sini ada PT Krakatau senilai 22 juta, PT Merdeka, PT Lestari, PT Nuansa, ada PT Sejahtera, PT Usaha Lancar, PT dan PT Tempo. Setelah melakukan hasil konfirmasi, kita masuk ke kertas kerja EE1 untuk menghitung rasio atau persentase hasil konfirmasi dengan total piutang. Jadi pada kertas kerja EE1 ini merupakan hasil konfirmasi piutang pertama yang dilakukan pada tanggal pengiriman 14 Januari 2019. Di sini ada saldo menurut konfirmasi ini ada 9, di mana 9 ini merupakan saldo yang menerima tanggapan dari klien, baik dia CB maupun RD. Hasil ini dapat kita lihat di kertas kerja konfirmasi piutang di kertas kerja EE. Di sini di konfirmasi pertama yang menjawab RD ada 9, di sini ada PT Merdeka, lalu ada PT Sejahtera, lalu ada PT Wahana, PT Rimba, PT Tempo, PT Zebra Pratama, PT Zaira, dan CB dari Forbok Inns dan Royal Inns. Di sini ada 9, masukkan pada jumlah konfirmasi 9. Lalu di sini ada hasil konfirmasi. Hasil konfirmasi di sini juga 9, di mana tadi yang menerima tanggapan dari klien ada 9, baik itu RD maupun CB. Bedanya kalau saldo menurut konfirmasi di sini jumlah saldo di sini menurut pembukuan dari PT Sugus. Sedangkan hasil konfirmasi di sini saldo di sini merupakan saldo menurut klien atau saldo menurut dari pelanggan. Di sini ada selisih pembukuan klien, yaitu ada 7, tadi ada di sini, di perbedaan di sini ada 7 perbedaan atau 7 tanggapan dari 9 konfirmasi tadi ada 7 perbedaan ketika dijumlah hasilnya adalah sebesar 44.900.000. Maka untuk menghitung hasil konfirmasi sendiri juga bisa mengurangkan dari saldo menurut konfirmasi dikurangkan dengan selisih pembukuan klien. Maka di sini hasil konfirmasinya saldonya sebesar 846.931.500 rupiah. Lalu di sini ada yang tidak kembali. Yang tidak kembali ini merupakan hasil konfirmasi yang tidak menerima tanggapan dari pelanggan atau yang hasil konfirmasi yang NR atau no replies yang dari hasil konfirmasi
pertama ini ada 7 pelanggan yang tidak memberikan tanggapannya. Maka di sini dihitung saldonya ada 11.141.750 rupiah. Lalu tadi ada total konfirmasi piutang yang dikirim ada 16 konfirmasi. Lalu dijumlah dengan jumlahnya 11.990.973.240 rupiah. Total piutang usahanya juga sama di sini. Lalu di sini ada presentase konfirmasi yang dikirim terhadap piutang usaha. Di sini merupakan perbandingan dari total konfirmasi yang dikirim dengan piutang usaha. Lalu sebagai perbandingannya, di sini kita mengambil total piutang usaha pada tahun 2017 yang bisa kita lihat datanya di buku 1 di halaman 13. Di sini total piutang usaha pada tahun 2017 adalah 8.497.922 miliar. Lalu untuk menghitung persentase tahun berjalan di sini, kita membandingkan jumlah saldo menurut konfirmasi ini dengan di sini tahun berjalan adalah tahun 2018, maka kita bandingkan jumlah ini dengan total piutang usaha tahun 2018 di sini adalah 7,44%. Yang untuk yang persentase tahun lalu dengan cara yang sama, yaitu membandingkan saldo menurut konfirmasi ini, tapi dibandingkan dengan total piutang usaha tahun 2017, yaitu terpresentasinya 10%. Untuk hasil konfirmasi juga dengan cara yang sama, yaitu membandingkan saldo ini dengan piutang usaha 2018 untuk tahun berjalan dan untuk tahun lalu membandingkan hasil konfirmasi ini dengan total piutang usaha tahun 2017. Di sini sebesar 92,56%. Dengan cara yang sama juga membandingkan saldo 11 miliar ini dibandingkan dengan total piutang usaha tahun 2018. Dan untuk 131% ini dengan cara yang sama juga membandingkan 11 miliar ini dengan total piutang usaha tahun 2017 yaitu 8 miliar sekian. Untuk total yang dikirim juga sama, yaitu membandingkan 11.990 dengan 11.990.973. Untuk yang tahun lalu juga sama, membandingkan 11 miliar ini dibandingkan dengan total piutang usaha tahun 2017 yaitu 141%. Ini merupakan persentase dari daftar konfirmasi piutang yang pertama. Lalu kita beranjak kepada konfirmasi yang kedua atau konfirmasi EE2
yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2019. Di sini sama juga untuk datanya kita ambil dari daftar konfirmasi di kertas kerja EE. Jadi menurut hasil konfirmasi yang kedua, saldo menurut konfirmasi yang menerima tanggapan dari klien hanya ada satu, yaitu dari PT Pelita CB. Jadi di sini ini merupakan sama seperti konfirmasi yang pertama, ini merupakan saldo berdasarkan pembukuan PT Sugus, sedangkan hasil konfirmasi ini merupakan saldo menurut pembukuan dari pelanggan. Jadi di sini selisih tidak ada selisih karena di sini 0. Lalu yang tidak kembali ada 6. Di sini ada 6 konfirmasi yang tidak menerima tanggapan dari klien. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini total yang dikirim ada 7 konfirmasi. Dengan total piutang tadi di jumlah berapa yang dikirim 11 miliar sekian, dan total piutang usaha untuk PT Sugus tahun 2018 juga sama seperti konfirmasi yang pertama tadi, 11 miliar 990 juta 973.240 rupiah. Lalu untuk pembandingnya juga sama, yaitu memakai total piutang usaha tahun 2017 yang bisa dilihat di buku 1 di halaman 13. Untuk menghitung presentasenya juga sama. Untuk presentase tahun berjalan, kita membandingkan jumlah saldo ini dengan total piutang tahun 2018, dan untuk presentase tahun lalu juga sama, membandingkan saldo ini dengan total piutang dari tahun 2017. Setelah kita melakukan konfirmasi piutang bahwa tadi ditemukan terdapat beberapa transaksi yang terdapat selisih atau terdapat kurang catat maupun lebih catat, maka kita di sini perlu untuk membuat sebuah jurnal koreksi. Kita langsung ke kertas kerja dari piutang usaha. Di sini kembali lagi pada halaman 56 pada buku 1 di konfirmasi tadi. Di sini ada PT Wahana yang menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju. Dengan PT Wahana yang tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro bank ini jatuh tempo pada 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, ternyata giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Di sini kita perlu membuat jurnal koreksi karena dari PT Sugus sendiri belum mencatat penerimaan piutang dari PT Wahana sebesar 1.500.000 karena
dari giro tersebut ternyata belum dikeliringkan. Maka di sini jurnal koreksi yang dibuat adalah kita perlu mengkreditkan piutang usaha karena PT Wahana sudah membayar utangnya, namun dari PT Sugus belum mengkliringkan gironya. Di sini kas di sebelah debit sebesar 1.500.000 dan piutang usaha di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Lalu yang kedua, di sini ada PT Sejahtera yang menjawab tidak setuju pada konfirmasi 1 pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi pada tanggal 3 Januari 2019. Di sini kita wajib untuk mengkredit piutang usaha karena penjualan ke PT Sejahtera ini belum diterima dikarenakan gudang tutup dan baru diterima pada tanggal 3 Januari 2019. Maka jurnal yang perlu dibuat adalah kita harus mendebit atau mengurangi penjualan karena memang pada tanggal 31 Desember 2018 barang belum diterima karena gudang ditutup. Maka kita di sini mengurangi penjualan dengan jurnal penjualannya kita berkurang sebesar 20 juta. Ada PPN keluaran sebesar 2 juta yaitu 10% dari penjualan. Lalu di sini piutang usahanya senilai 22 juta kita kurangkan karena memang belum diterima dan gudang tutup. Baru dikirim lagi pada tanggal 3 Januari 2019. Lalu yang ketiga, di sini ada PT Zebra yang menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta. Dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember yang seharusnya pelunasan PT Lestari. Di sini seharusnya utang dari PT Zebra Pratama adalah 70 juta. Namun di pembukuan PT Sugus itu sudah berkurang sebesar 15 juta. Setelah diselidiki ternyata ada salah catat. 15 juta tersebut ternyata merupakan pelunasan dari PT Lestari. Maka di sini kita perlu melakukan reklasifikasi piutang. Maka jurnal yang perlu dibuat adalah di sini kita harus membalik piutang usaha dengan jurnal piutang usaha PT Zebra sebesar 15 juta dan piutang usaha PT Lestari di sebelah kredit sebesar 15 juta. Lalu di sini juga ada temuan yang keempat, yaitu dari PT Zeira
yang menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut ternyata belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000. Untuk kasus 4 ini sama dengan kasus dari PT Wahana, yaitu PT Sugus belum mengkirimkan gironya, maka kita perlu membuat jurnal koreksi untuk mengurangi piutang usaha dari PT Zaira, yaitu dengan jurnal mendebit kas senilai 400.000 dan mengkreditkan piutang usaha senilai 400.000. Lalu yang kelima, di sini ada PT Orientasi yang tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas karena diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan tersebut sudah pilot dan pemiliknya sudah kabur ke Swiss. Di sini kita membebankan atas piutang tak tertagih dari PT Orientasi yang dikarenakan perusahaan pilot. Di sini jurnalnya adalah beban kerugian piutang pada piutang usaha senilai 11 juta. Lalu yang keenam, di sini ada PT Tempo yang menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan PT Tempo menyatakan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar lunas dengan tunai pada tanggal 20 Desember 2018. Namun setelah diselidiki ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman dari PT Sugus. Maka di sini PT Sugus perlu untuk membuat jurnal koreksi dengan jurnal koreksi yaitu beban kerugian piutang pada piutang usaha senilai 15 juta. Setelah selesai membuat jurnal, kita masukkan jurnal-jurnal tersebut ke kertas kerja piutang di sini. Tadi di sini dari hasil konfirmasi piutang di sini ada perbedaan 213 juta di sebelah debit dan ada 75.900.000 di sebelah kredit. Kita pindahkan ke kertas kerja piutang, kita masukkan ke sini, maka piutang usaha saldo per audit pada tanggal 31 Desember 2018 di sini adalah 12.128.073.240 rupiah. Dan di sini juga ada piutang lain-lain sebesar 85 juta. Maka di sini total saldo piutang dari PT Sugus per 31 Desember 2018 adalah 12 miliar 213 juta 73.240 rupiah. Dari jurnal koreksi tadi di sini juga ada penjualan sebesar 20 juta. Kita juga perlu memasukkan jurnal koreksi 20 juta ini ke kertas kerja penjualan. Di sini sebesar 20 juta di debit, maka saldo penjualan per audit 31 Desember 2018 adalah 42 miliar 862
rupiah. Di sini juga ada retur penjualan sebesar 125 juta 253 rupiah. Maka di sini saldo praaudit dari penjualan PT Sugus per 31 Desember 2018 adalah 42 juta 42 miliar 736.834 rupiah. Jadi untuk audit siklus penjualan dan piutang usaha PT Sugus sudah selesai dilakukan dengan step by step yang seperti tadi. Untuk karena itu studi kasus pada modul 2 ini telah selesai. Saya Desi Pratiwi Adila Halernisa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.